Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Karisma Apriliawanti dengan NIM 24810500041, mahasiswa Taris Matematika semester 3 kelas 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum aljabar linear. Dengan soal, diketahui suatu matriks M dengan ordo 4x3, elemen Z dimulai dari 1, dan matriks N dengan ordo 3x4, elemen N dimulai dari 6, memiliki ordo yang berbeda. Jika kedua matriks tersebut dikalikan, maka akan menghasilkan matriks P 4x4. Selain itu, matriks P juga memiliki transpos di dalam ruang yang sama yang dinamai sebagai matriks Q, dan matriks P juga memiliki adjoinnya yang dinamakan sebagai matriks R. Tentukanlah rank dari matriks P kali P transpose. Tukar kolom ke-1 dengan kolom ke-3 matriks M, hapus baris kedua dan baris ketiga matriks P, hapus kolom ke-1 dan kolom ke-3 matriks Q, tukar baris kedua dengan baris ketiga matriks N, tentukan jumlah kolom pada matriks P transpose, elemen baris kedua pada matriks Q transpose, kalikan baris ketiga dengan skalar 5 pada matriks P dikurangi Q transpose, kalikan kolom kedua dengan skalar 2 pada matriks R. Baik, di sini kita memulai dengan cara mengetikkan with Linux. Nah, setelah itu kita buat dulu matriks sesuai dengan namanya, yaitu matriks M titik 2 sama dengan matriks tadi ordonya 4x3 pakai siku, koma, jangan lupa pakai koma ya, dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurung tutup, kurung siku, tutup. Nah, terus buat lagi matriks N dengan ordo 3x4, koma, kurung buka. Ini kan dimulai dari 6, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kurung tutup. Nah, setelah itu dikalikan, kedua matriks ini dikalikan. Caranya, nah kan di sini disuruhnya selain buat P, jadi P titik 2 sama dengan eval. Nah, ini cara untuk mengalihkan atau mengurangi atau perjumlahan itu ketiknya eval kurung buka apa yang dicarinya, bukan perkalian antara M sama N, jadi M titik N sama kurung tutup. Nah, akan menghasilkan ini. Selanjutnya, selain itu matriks P juga memiliki transpos di dalam ruang yang sama yang dinamai dengan sebagai matriks Q. Nah, yang P ini kita transpos ya, terus dinamai matriks Q, berarti Q titik 2 sama dengan transpos. Nah, T-nya harus kecil ya guys, kalau misalnya besar itu gak bisa.
Nah, transpose itu yang apa? Jadi yang baris jadi kolom, kolom jadi baris begitu, guys. Setelah itu dan matriks P juga memiliki adjoinnya yang dinamai sebagai matriks R. Berarti kita menulis R titik 2 sama dengan adjoin itu gini aja ya guys, ADJ P kurung tutup 0,0,0,0,0. Oke. Nah, sudah. Terus ke pertanyaan selanjutnya. Tentukanlah rank dari matriks P kali P transpos. Berarti kan P transposnya itu jadi Q ya. Nah, berarti kita tulis R titik 2 sama dengan rank kurung buka P dikali titik ya guys, titik PT, P transpose itu kan Q. Nah, ranknya sebenarnya 2. Terus, tukar kolom ke-1 dengan kolom ke-3 matriks M. Kalau menukar itu, tulisannya swap. Nah, kalau misalnya tanyainnya tukarlah kolom, berarti swap call. Kalau misalnya tukar baris, berarti swap row. Begitu ya guys, kalau kolom col, kalau misalnya baris row. Kita namain B1 ya guys. Sama dengan swap call. Kan ditanyainnya kolom ke-1 dengan kolom ke-3 matriks M. Berarti matriksnya apa? M. Yang ditukarnya itu baris berapa aja? 1 dengan 3. Berarti koma 1, 3. Kurung tutup. Nah guys, coba ya kita lihat. Swap kan menukar 1 dan 3. 1. Nah, 1. Jadi tukar ini kan harusnya yang 1 ini di paling awal ya guys. Begitu. Terus selanjutnya hapus baris kedua dan baris ketiga matriks P. Nah, cara menghapus baris itu kita namain B2. Salah guys. 2 sama dengan del row. Nah, tergantung misalnya mau menghapus baris berarti del rows. Pakai S ya guys akhirannya. Kalau misalnya menghapus kolom berarti del calls. Kan del itu delete ya, berasal dari kata delete gitu. Lihat kan menghapus. Jadi del rows pakai S. Nah, matriksnya apa? P baris kedua dan baris ketiga, berarti P, 2 titik 3. Sorry guys. Kurang tutup. Nah, terus hapus kolom ke-1 dan kolom ke-3 matriks Q. Berarti B3 del kolom calls matriks apa? Q, 1 titik 3 baris 1 dan 3. Oke. Terus tukar baris kedua dengan baris ketiga matriks N. Nah, kalau menukar itu swap. Kalau menukar swap, kita coba ya B4
titik 2 sama dengan swap tadi apa? Baris, berarti baris row, swap row. Kurung buka 2 dan baris ke-3. Nah, itu menukar. Terus tentukan jumlah kolom pada matriks. Cara menentukan jumlah kolom pada matriks itu P5 dengan mengetik coldim. Matriks PT berarti kan ini PT itu P transpose. P transpose itu kan Q. Nah, kita kan belum yang PT itu kan Q, berarti kita mencari transpose dari Q. Nah, kita buat ya guys, buatnya di sini aja ya. Nah, kita namain belum guys, sorry guys. Ini kan P transpose itu yang Q ya guys. Sorry guys. Langsung aja Q sama dengan. Nah, ada 4. Terus elemen baris kedua pada matriks QT. Q transpose. Nah, ini baru nih. Kan Q transposnya tuh belum ada ya. Nah, jadi kita ditransposkan dulu. Misalnya aku ngasih namanya kita aja ya. Biar gampang. Q transpose. Jadi QT transpose dari Q. Gede guys. Titik 2. Nah, ini berarti kembali lagi ke awal, ke yang ini dari hasil eval perkalian M dan N. Coba kalian perhatikan. Sama kan? Nah, ketika suatu matriks ditranspos, lalu ditransposkan kembali, maka itu akan kembali ke semulanya, ke wujud aslinya. Begitu guys. Nah, tadi itu apa pertanyaannya? Pertanyaannya, elemen baris kedua pada matriks Q transpose. Nah, berarti kita cari B6 2 sama dengan kolom ya. Berarti kalau kolom kan row. Tadi apa namanya? Kita koma kan kedua ya. Baris kedua berarti kedua. Sama dengan. Nah, begitu guys. Terus kalikan baris ketiga dengan skalar 5 pada matriks P dikurangi QT. Nah, kan ini belum ada ya di sininya. P dikurangi Q transpose. Maka kita harus mengevalm dulu. Kita namain L. Titik 2 sama dengan evalm matriks P dikurangi Q transpose. Nah, hasilnya segitu guys, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Setelah itu baru deh kita menentukan P
kalikan baris ketiga dengan skala 5 pada matriks PQT. Matriks P dikurangi Q transpose itu L ya. Berarti caranya itu kalau mengalihkan dengan skalar itu, caranya ketik mul row. Nah, tadi matriksnya apa? Matriks L, barisnya keberapa? Ketiga, skalarnya berapa? 5. Nah, jadi L itu sebagai nama matriksnya, 3 itu barisnya keberapa, 5 itu sebagai skalarnya berapa. Nah, 0, 0, 0, 0. Sekarang yang terakhir B8 titik 2 sama dengan belum. Pertanyaannya adalah kalikan kolom ketiga dengan skalar 2, kalikan kolom kedua dengan skalar 2 pada matriks R. Nah, tadi kalau misalnya kolom apa? Kol. Kalau misalnya kalikan dengan skalar, mul kol. Jadi, mul kol. Tadi apa nama matriksnya? R. Kolom keberapa? Kedua. Dengan skalar berapa? 2. Kurung tutup. Titik 2. Nah, begitu. Begitu ya teman-teman cara mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.